Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru peserta Pretest PPG tahun 2022. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang cara menyusun tujuan pembelajaran. Nah, ini sangat penting bagi kita untuk mempersiapkan Pretest itu karena banyak sekali nanti akan soal-soal yang akan muncul tentang tujuan pembelajaran. Nanti Bapak Ibu guru kemungkinan akan menganalisis pilihan jawaban mana sih yang benar terkait dengan cara menyusun tujuan pembelajaran. Baik, langsung saja kita bahas dulu kisi-kisinya. Di kisi-kisinya di sini disajikan narasi tentang kompetensi dasar struktur puisi cerita dengan karakteristik konteks lingkungan sekolah tertentu, serta dapat menganalisis tujuan, bahan ajar, sumber belajar, media, dan perangkat penilaian yang tepat. Nah, di kesempatan ini kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran, bahan ajar, sumber belajar, media saja yang kita akan selesaikan. Nah, mengenai perangkat penilaian, nanti tergantung KD-nya ya. Mungkin nanti kalau bisa saya jelaskan sedikit di sini. Oke. Nah, di sini kita bahas dulu tentang unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran hendaknya memenuhi kaidah A, B, C, D. Tetapi kalau di kuliah biasa saya kenal dengan C, A, B, D. Biar nanti tertanam di konsep kepala kita itu C, A, B, D. Conditioning, kemudian audience, behavior, dan degree. Itu kalau di perkuliahan saya dulu. Nah, sekarang kita bahas tentang A itu apa sih? Audience. Audience itu di sini kalau di dalam pembelajaran adalah peserta didik atau siswa. Nah, di mana audience ini kita harus tuliskan di dalam menuliskan atau merumuskan tujuan pembelajaran ini tidak boleh tidak ada, ini harus ada, yaitu audience. Audience-nya nanti bisa seperti dengan kata siswa dapat, atau juga bisa dengan peserta didik dapat gitu. Didik dapat titik-titik. Nah, ini adalah bunyi dari audience. Oke. Berikutnya behavior adalah perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. Nah, nanti bagaimana bunyinya perilaku yang spesifik yang dilakukan atau dimunculkan oleh peserta didik. Nah, ingat ini kalimatnya adalah perilaku yang dimunculkan oleh peserta didik, bukan oleh guru, tapi oleh peserta didik. Jadi, misalkan saja siswa memperhatikan, siswa berdiskusi, siswa melakukan, dan hal-hal lainnya. Yang penting nanti perilaku siswa yang dibuat di situ ya. Misalkan di sini disambung dengan siswa dapat melakukan, siswa setelah menyelesaikan, begitu. Oke, saya rasa bisa dipahami ya, walaupun penjelasan saya kurang bagus ya, mohon maaf ya. Oke, berikutnya ada condition. Condition itu adalah suatu kondisi yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. Itu ya, kondisi. Condition itu kondisi. Nah, kondisi ini biasanya kita dalam belajar itu pengondisian dulu. Baru nanti kita berikan suatu pembelajaran. Kemudian yang D, degree atau degree adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Perilaku itu bisa dengan kata benar, baik. Biasanya seperti ini. Kalau dalam pengetahuan yang diukur bisa digunakan pakai benar. Gitu. Oke, sekarang kita coba dulu cara menyusun tujuan pembelajaran. Misalkan di sini, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, nah ini merupakan pengondisian dulu. Nah, nanti kita awali dengan setelah melakukan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi. Nah, itu yang kita buat dulu nanti ya. Oke. Nah, berikutnya baru kita ke tahap ke tahap
audiensnya. Nah, di sini setelah kita menyebutkan kondisinya, maka kita menyebutkan audiensnya. Siapa audiensnya? Yaitu siswa. Nah, siswa itu bisa saja Bapak Ibu bisa menggunakan peserta didik ya, atau dengan siswa bisa. Peserta didik dapat menjelaskan kondisi operasi siswa dan komponen perangkat keras. Nah, yang B ini adalah behavior-nya, perilaku yang spesifik mengenai apa yang dipelajari oleh siswa, apa yang diperoleh oleh siswa. Itu. Kemudian, degree. Nah, degree ini adalah pernyataan. Bisa secara benar, bisa secara baik, dan lain-lainnya. Nah, biasanya kalau kita temukan di dalam RPP kita, itu ada kata benar dan baik. Nah, baik ini biasanya disikap nanti. Baru disebutkan disikap. Oke, sekarang kita lanjut mencoba menganalisis sebuah KD dan kemudian kita buat KD itu menjadi tujuan. Nah, kebetulan di sini contohnya adalah IPA yang kita gunakan ya, walaupun nanti di apa namanya? Di kisi-kisinya tadi itu bahasa Indonesia. Oke, tapi di sini yang perlu kita pahami adalah mengenai cara membuat tujuan pembelajaran. Baik, di sini ada sebuah KD yang diberikan kepada kita itu membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, ingat bahwa cara membuat tujuan tadi adalah yang pertama yaitu kondisi, audience, behavior, dan degree. CABD. Ini diingat CABD. CABD ya urutan CABD itu urutannya. Pengondisian biasanya dengan kata setelah dulu, baru audiens siswa atau peserta didik, kemudian behavior itu pengondisiannya seperti apa yang di sini ada batasannya. Kemudian degree itu bisa dengan kata benar atau baik. Baik, kita akan lihat cara membuatnya. Oke, seperti ini tujuan pembelajarannya. Saya contohkan, setelah memperhatikan penjelasan guru dan mengamati video perkembangbiakan hewan dan tumbuhan, maka yang manakah kondisinya? Yaitu setelah memperhatikan penjelasan guru, mengamati video. Nah, ini merupakan perilaku siswanya. Jadi di sini adalah kondisi, yaitu C, pengondisian. Nah, mengenai perkembangan hewan dan pembiakan, kenapa saya tulis di sini? Karena di sini tentang video. Maka saya tulis perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Masa nanti saya sajikan nggak jelas kan? Misalkan saya punya sajikan video yang lain kan nggak mungkin. Jadi saya jelaskan sekalian di sini. Oke, berikutnya siswa. Siswa ini apa tadi? Audiensnya. Oke. Siswa dapat atau peserta didik dapat itu audiens. Kemudian membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, ini membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan ini merupakan behavior-nya atau B-nya. Nah, baru dengan benar ini adalah degree. Kenapa di sini dengan benar? Karena yang diukur itu atau menjadi tujuannya adalah tentang pengetahuan. Tentang pengetahuan yaitu membandingkan. Oke, kita cas dulu laptop kita ya. Oke, saya sudah mengecas laptop saya biar nanti tidak mati pas rekaman ya. Oke, sekarang kita lanjut karena tadi di kisi-kisinya juga kita diminta untuk menganalisis tentang bahan ajar, maka kita coba lihat yang pertama kita analisis adalah bahan ajar. Sorry di sini kecoret ya. Nah, di sini bahan ajar itu bisa berupa modul, buku, lembar kerja, serta didik. Nah, ini biasanya ini wajib yang tiga ini ya. Yang namanya modul, buku, lembar kerja, peserta didik. Kemudian, sumber belajar itu bisa buku paket, narasumber, museum, bank, soal. Nah, nanti kalau misalkan di dalam pembelajaran itu tergantung dari Bapak Ibu, tergantung
kondisi sekolahnya. Misalkan kalau ditugaskan untuk mewawancarai, maka sumber belajarnya adalah narasumber gitu. Misalkan nanti untuk melihat peninggalan sejarah bisa ke museum sebagai sumber belajar. Ini tergantung dari KD yang diberikan. Oke, berikutnya media pembelajaran. Media pembelajaran itu bisa mengenai video. Nah, di sini contohnya adalah video perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Ini merupakan media pembelajaran yang digunakan atau bisa dengan media-media yang lain seperti gambar, kemudian alat apa namanya? Manipulasi sebuah gedung misalkan gitu. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, itu saja yang kita pelajari di kesempatan ini. Semoga bermanfaat video ini, pembahasan ini. Semoga Bapak Ibu nanti lulus di pretest PPG-nya dan mendapatkan nilai terpuas dan mendapatkan sertifikasi pendidikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.